pagi adik-adik, berjumpa kembali dengan Kak Andre. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kak Andre bahagia sekali berjumpa dengan adik-adik. Kita akan angkat satu pujian dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Saya juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Sangat cinta pada saya, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus sangat cinta pada saya, oh giranglah. Sebelum kita memulai sekolah minggu, alangkah baiknya kita akan berdoa. Marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan Yesus. Dengan Kak Andre akan memimpin adik-adik semua berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu ingin menghadap Engkau, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau bimbing kami Tuhan, meski kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Berkati kami, bimbing kami, lingkupi kami Tuhan, agar dinaungi dengan kesehatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih.
Adik-adik, saatnya kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dan akan diiringi dengan lagu Persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Adik-adik, kita sudah mempersembahkan persembahan kita. Sekarang, biar Kak Andre akan memimpin berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang berada dalam surga. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, mempersembahkan hidup kami dan mempersembahkan sesuatu yang baik untuk Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskanlah persembahan kami Tuhan, dan berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman, kita akan angkat satu pujian lagi, yaitu Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Siapakah yang dapat menolong kita ketika kita merasa takut, ketika kita sakit, ketika kita susah? Hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Oleh karena itu jangan jemu-jemu datang kepadanya, mendengarkan firman-Nya. Dengan mendengarkan firman, kita akan dikuatkan dan dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepadanya. Kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah, berkat, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Mohon Tuhan berkenan hadir, menyapa kami melalui firman Tuhan, agar melalui firman Tuhan ini, kami semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kali ini berjudul Berdiri di atas gelombang. Saudaraku yang terkasih, pernah tidak pergi ke pantai? Pernah ya? Ketika kita pergi ke pantai dan kita melihat air lautnya cukup tenang, pantainya tidak terlalu ramai dengan orang-orang, tentu sangat mengasihkan. Di sana kita bisa menikmati deburan ombak dan angin yang semilir. Bahkan kita berani bermain di tepi laut, bermain air laut karena gelombangnya tidak terlalu besar. Tetapi apa yang terjadi jika ketika kita ke pantai gelombangnya sangat besar? Angin juga bertiup begitu kencang dan di sana banyak sekali orang berjubel di sana. Bertamasya di sana. Tentu kurang asik ya, kurang menyenangkan. Itu gelombang laut. Bagaimana dengan gelombang kehidupan kita? Ketika di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, tenang, tidak ada keributan, tidak ada yang marah-marah, semua berjalan dengan baik. Semua anggota keluarga dapat melakukan tugas masing-masing dengan baik dan lancar. Wah, kayaknya enak-enak aja, menyenangkan. Tetapi apa yang terjadi jika hari itu ada yang marah-marah, tugas tidak ada yang selesai atau terlalu banyak, belum permasalahan kehidupan, dimarahi dan lain sebagainya. Seperti gelombang laut yang begitu besar. Dan itu menguras tenaga kita, menguras pikiran kita. Sehingga hari itu sungguh tidak menyenangkan. Lalu apa yang kita lakukan jika itu terjadi? Kita akan terus marah-marah? Atau kita saling mendiamkan satu dengan yang lain, menyalahkan satu dengan yang lain? Atau seperti yang dilakukan Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus berada di tengah orang yang begitu banyak, setelah mengajar, setelah diikuti orang banyak, melakukan kegiatan seharian, dengan berbagai hal yang terjadi, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Mari kita baca di dalam Matius 14. Kita akan baca di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33 yang berjudul Yesus berjalan di atas air. Kita akan baca ayat yang ke-22 dan 23 ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahului ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, ketika gelombang permasalahan kehidupan kita begitu kencang, begitu dahsyat menerpa kehidupan kita, perlu sekali kita untuk diam. Punya waktu untuk berdoa, menyempatkan diri, masuk ke dalam suatu ruangan yang sepi untuk datang kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33, kita akan belajar banyak hal. Mari kita simak apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus berdoa di bukit. Apa yang dialami murid-muridnya. Mari kita simak firman Tuhan ini. Sesudah seharian Tuhan Yesus mengajar dan menolong banyak orang, Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri dan menyuruh murid-muridnya untuk menuju ke seberang dengan naik perahu. Setelah beberapa mil jauhnya dari pantai, perahu para murid diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Mereka sangat ketakutan. Mereka berusaha keras agar perahunya tidak tenggelam. Ketika angin dan badai menerpa kehidupan kita juga berusaha keras supaya kita tidak terjatuh, supaya kita tidak menderita, supaya kita dipulihkan. Pada jam 3, mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus mengangkat tangannya, dan gelombang yang besar itu pun menjadi tenang. Petrus berteriak, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lalu kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, menghampiri Yesus. Ketika Petrus berjalan di atas air, dia tidak memandangi Yesus, tetapi dia melihat ke kanan, ke kiri, dan memandangi air yang di bawahnya. Lalu ia merasakan tiupan angin menerpanya. Dia mulai takut dan tenggelam. Lalu dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku! Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, seperti ketika kita dalam masalah, dalam gelombang kehidupan kita lupa memandang Yesus. Bahkan kita fokus pada masalah yang kita hadapi, sehingga kita tenggelam di dalam kesedihan. Tetapi ketika kita berteriak memanggil Yesus, maka Yesus datang, menolong, dan menyelamatkan kita. Memegang dia dan mengangkat Petrus dari dalam air. Tuhan Yesus terus memegang dia, berjalan di atas air hingga sampai di atas perahu. Karena cinta Tuhan, kita dimampukan untuk terus tetap dapat berdiri di atas gelombang kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita terus memandang dan tertuju kepada Tuhan, sehingga kita dimampukan mengatasi segala gelombang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan tadi tertanam di dalam hati kita dan kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kepada kami supaya kami punya waktu khusus untuk berdoa, supaya kami terus memandang Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, sehingga kami dapat melakukan tugas-tugas kami dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kehidupan kami ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa kami berdoa. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar, sudah kita lihat, bisa menjadi rema di dalam hidup kita.
Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu ini, kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Jalan Serta Yesus.